till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu soal pada nomor 10. Berikut yang bukan syarat dari kerajinan berbahan lunak yang mampu memberikan kenyamanan konsumen adalah, berarti maksud dari soal adalah yang tidak termasuk syarat dari kerajinan berbahan lunak yang mampu memberikan kenyamanan. Apakah A. Utility, ataupun yang B. Comfortable, ataupun yang C. Flexibility, ataupun yang D. Rapidity. Yang pertama, utility artinya adalah kegunaan atau fungsi dari kerajinan itu sendiri. Kemudian comfortable yaitu artinya jelas, ya, kenyamanan. Kemudian yang C, flexibility ataupun keselarasan bentuk dan nilai. Ataupun yang D, rapidity artinya kecepatan proses pembuatan kerajinan. Jadi yang tidak termasuk dalam syarat dari kerajinan berbahan lunak yang mampu memberikan kenyamanan konsumen adalah yang D. Soal yang selanjutnya yaitu pada nomor 11. Di bawah ini yang bukan sumber daya produksi kerajinan berbahan lunak adalah titik-titik. Apakah A. Material, ataupun yang B. Market, ataupun yang C. Skills, ataupun yang D. Men and women. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya produksi kerajinan berbahan lunak itu ada 6. Apa saja? Yang pertama yaitu men, kemudian yang kedua money, yang ketiga material, kemudian yang keempat mesin, kemudian yang kelima method, kemudian yang keenam adalah market. Nah, jadi yang tidak ataupun yang bukan sumber daya produksi kerajinan berbahan lunak adalah yang C, skills. Kemudian kita lihat soal yang selanjutnya yaitu pada nomor 34. Ilmu yang mempelajari tentang ukuran badan disebut titik-titik. Apakah A. Antropometri, ataupun yang B. Standarisasi, ataupun C. Rekayasa, juga ataupun yang D. Teknologi. Yang pertama adalah antropometri. Antropometri artinya ilmu yang mempelajari ukuran ataupun dimensi tubuh manusia, baik ukuran, berat, dan juga volume. Kemudian yang B, standarisasi artinya proses perencanaan ataupun merumuskan yang akan dilakukan. Kemudian yang C, rekayasa. Rekayasa artinya penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan dan juga pengoperasian. Adapun yang D, teknologi, artinya ilmu yang mempelajari keterampilan dalam menciptakan alat. Dari pengertian di atas, jadi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang ukuran badan disebut antropometri. Selanjutnya kita lihat soal pada nomor 44.
Media penyimpanan yang terletak di dalam CPU adalah, yang pertama kalian harus tahu apa itu CPU. CPU adalah singkatan dari Control Processing Unit. Adalah suatu perangkat keras yang menerima kemudian juga menjalankan suatu proses ataupun pemrograman dalam sebuah komputer. Yang pertama ataupun yang A yaitu flash disk. Flash disk artinya penyimpanan data yang bersifat portable. Kemudian yang kedua adalah ataupun yang B, hard disk. Hard disk adalah suatu komponen penyimpanan pada CPU ataupun komputer. Kemudian yang C, scan disk. Scan disk adalah suatu tool yang digunakan untuk memeriksa file sistem apakah ada kerusakan ataupun tidak. Kemudian yang D adalah penyimpanan data yang berkapasitas kecil. Jadi dari pengertian tersebut, media penyimpanan yang terletak di dalam CPU adalah hard disk. Untuk yang selanjutnya kita lihat pada nomor 45. Pembelajaran secara mandiri oleh siswa melalui web disebut ... Apakah A, HTML, ataupun yang B, demonstrasi, ataupun yang C, kelas virtual, ataupun yang D, virtual eksperimen. Kita bahas yang pertama yaitu yang A, HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ataupun bahasa dalam pembuatan sebuah web. Kemudian yang B, demonstrasi, yaitu pembelajaran ataupun praktek pembelajaran secara langsung. Kemudian yang C, kelas virtual. Maksudnya adalah proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi belajar. Kemudian yang D adalah virtual eksperimen. Virtual eksperimen adalah suatu kegiatan laboratorium yang dipindahkan ke depan komputer. Jelas ya? Jadi pembelajaran secara mandiri oleh siswa melalui laman web disebut kelas virtual. Selanjutnya kita lihat soal pada nomor 46. Istilah lain perangkat lunak gratis disebut dengan ... Apakah A, brainware, ataupun B, shareware, ataupun yang C, freeware, ataupun yang D, free software. Kita bahas beberapa istilah dari yang A, brainware. Brainware artinya adalah orang yang sering mengoperasikan komputer. Itu namanya brainware. Kemudian yang C, shareware, artinya adalah aplikasi yang dibagikan. Kemudian yang C, freeware. Freeware adalah aplikasi yang dapat digunakan tanpa bayar ataupun gratis. Kemudian yang terakhir yang D, free software. Free software artinya adalah sama seperti dengan freeware, akan tetapi pada free software tidak harus yang tanpa bayar.
ada juga aplikasi yang berbayar. Selanjutnya soal pada nomor 47. Berikut ini yang bukan merupakan media masukan ataupun input pada komputer adalah titik-titik. Apakah A. keyboard, ataupun yang B. mouse, ataupun yang C. monitor, ataupun juga yang D. scanner. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah alat input data berupa huruf, angka, maupun simbol-simbol. Kemudian yang B. mouse. Mouse adalah alat input yang digunakan untuk petunjuk posisi kursor, itu namanya mouse. Kemudian yang C. monitor. Monitor artinya adalah perangkat keras untuk menampilkan proses dalam sebuah komputer, itu namanya monitor ataupun layar. Kemudian yang terakhir yang D. scanner. Scanner adalah alat input yang berfungsi untuk mengcopy data kemudian dimasukkan ke dalam penyimpanan komputer. Jadi yang bukan merupakan media masukan ataupun input pada komputer adalah yang C, ya, monitor. Selanjutnya adalah soal pada nomor 48. Peralatan yang menghubungkan komputer dengan internet disebut titik-titik. Apakah A. RAM, B. modem, C. VGA, ataupun yang D. sound card. Yang pertama kita bahas adalah yang pertama RAM. Apa RAM itu? RAM adalah random access memory ataupun tempat penyimpanan data yang bersifat sementara. Kemudian yang B. modem. Modem adalah alat pemberi sinyal ataupun pengakses untuk tersambung ke dalam internet. Kemudian yang C. VGA, Video Graphic Array, artinya adalah standar tampilan pada sebuah komputer, itu namanya VGA. Kemudian yang D. sound card, artinya adalah pengelola data yang berformat audio suara. Jadi peralatan yang menghubungkan komputer dengan internet disebut modem. Selanjutnya kita lihat soal pada nomor 49. Teknologi pembawa sinyal analog dan digital dalam satu kabel disebut titik-titik. A. ISDN, B. DSL, C. HFC, D. VSAT. Yang pertama ataupun yang A, ISDN adalah Integrated Service Digital Network ataupun layanan antara data, suara, dan gambar yang diintegrasi ke dalam satu jaringan dalam sistem telekomunikasi. Itu adalah pengertian dari ISDN. Kemudian DSL, Digital Subscriber Line, artinya teknologi yang dapat mentransmisikan data dengan cepat melalui kabel jaringan telepon. Kemudian yang C, HFC ataupun Hybrid Fiber Coax, adalah jaringan akses yang biasanya
menggunakan transmisi data dengan kabel serat optik dan juga koaksial. Kemudian yang terakhir, VSAT adalah alat penghubung dalam jaringan yang menggunakan perantara satelit. Jadi teknologi pembawa sinyal analog dan digital dalam satu kabel disebut DSL ataupun Digital Subscriber Line. Yang terakhir ataupun soal nomor 50 adalah salah satu media suara yang dihasilkan komputer adalah titik-titik. A. Scanner, B. Mikrofon, C. Speaker, D. Lightband. Kita bahas mulai dari yang A. Scanner. Scanner adalah alat input yang berfungsi mengcopy data ke dalam penyimpanan komputer. Kemudian yang B. Mikrofon. Mikrofon adalah alat untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal audio. Kemudian yang C. Speaker. Speaker adalah alat untuk mengeluarkan suara. Kemudian yang D. Lightband. Lightband adalah alat input device untuk menggambar ataupun grafis pada komputer dan juga laptop. Jadi salah satu media suara yang dihasilkan dari komputer adalah speaker. Kiranya hanya itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.